Nah, sekarang kita masuk kriteria pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya disebut mukallaf. Jadi orang yang cakap di dalam bertindak atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan itu disebut sebagai mukallaf. Siapa itu mukallaf? Kriterianya ada 3. Yang pertama, seorang mukallaf memiliki kemampuan di dalam bertanggung jawab. Jadi dia memang mampu bertanggung jawab. Yang kedua, seorang mukallaf melakukan perbuatan pidana atau al-jarimah dengan sikap batin sengaja atau semi sengaja khusus untuk jarimah pembunuhan atau sikap batin kesalahan atau kealpaan. Yang ketiga, kriteria seorang mukallaf yaitu tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada alasan yang membenarkan perbuatannya. Tidak ada alasan yang memaafkan dia karena perbuatan pidana yang dia lakukan. Karena ada beberapa alasan tertentu yang bisa menjadikan dimaafkannya pelaku perbuatan pidana atau al-jarimah. Jadi kriteria mukallaf itu ada 3. Memiliki kemampuan bertanggung jawab, sikap batin dalam melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, semi sengaja, atau kesalahan atau kealpaan. Dan yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar. Nah, sekarang kita bahas, siapa orang yang mampu bertanggung jawab? Di dalam hukum pidana Islam, semua orang dianggap punya kemampuan bertanggung jawab. Kecuali anak-anak sampai dia balik. Anak-anak tidak mampu bertanggung jawab sampai dia balik. Orang yang tidur tidak mampu bertanggung jawab sampai dia bangun dari tidurnya. Orang yang gila tidak mampu bertanggung jawab sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak-anak, orang yang tidur atau tidak sadar termasuk pingsan, dan orang yang gila ini merupakan orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Maka orang-orang ini bukan seorang mukallaf. Kenapa? Karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dia lakukan. Apa dasar hukumnya? Allah tidak akan menyiksa 3 golongan manusia, yaitu anak-anak sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, dan orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Orang yang tidur mengigau, mukul temannya, maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia memang tidak mampu bertanggung jawab. Orang yang gila melakukan perbuatan pidana, mencuri misalnya, dia nggak bisa dihukum. Kenapa? Karena orang gila tidak mampu bertanggung jawab. Nah, sekarang yang kedua. Pelaku al-jarimah melakukan al-jarimah dengan sikap batin sengaja, semi sengaja, atau karena kesalahan atau kealpaan. Kapan seorang pelaku perbuatan pidana atau al-jarimah melakukan perbuatannya dengan sengaja? Dianggap melakukan dengan sengaja atau sikap batinnya al-amdu, yaitu kalau ada witens dan willens. Kalau ada pengetahuan dan kehendak. Pengetahuan atau kesadaran akan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang terlarang. Kemudian pelaku benar-benar menghendaki memang terjadinya al-jarimah atau tindak pidana yang dilakukan. Jadi ketika ada orang mencuri, dia tahu kalau mencuri itu terlarang. Kemudian dia memang benar-benar menghendaki untuk mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi ada pengetahuan, ada kehendak. Maka ketika suatu perbuatan dilakukan dengan sikap batin yang demikian, pelakunya dianggap melakukan al-jarimah dengan sengaja atau al-amdu. Yang kedua, sikap batin karena kesalahan atau al-khoto', yaitu sikap batin pelaku yang sama sekali dia tidak punya dugaan atau dia sama sekali tidak punya pikiran
bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang. Akan tetapi, terjadinya perbuatan pidana atau al-jarimah tersebut semata-mata karena ketidakhati-hatian atau keteledoran pelakunya. Ini terkait dengan sikap batin al-khoto atau karena kesalahan, kealpaan. Jadi sama sekali tidak ada pengetahuan bahkan kehendak dari pelakunya untuk melakukan suatu al-jarimah. Semata-mata terjadinya al-jarimah karena ketidakhati-hatian atau teledor. Misalnya ada orang naik motor, kemudian nabrak orang. Nah, itu sama sekali tidak ada pengetahuan. Sama sekali tidak ada kesadaran. Kalau perbuatannya bisa menimbulkan akibat yang dilarang oleh jinayat atau hukum pidana Islam. Apalagi punya kehendak untuk menimbulkan akibat berupa celakanya orang lain. Tidak ada sama sekali. Tapi terjadinya kecelakaan itu semata-mata karena ketidakhati-hatian atau keteledoran dari pelakunya. Ya, untuk khusus jarimah pembunuhan atau jarimatul qatl, terdapat sikap batin semi sengaja atau syibhul amdi. Jadi ini hanya berlaku untuk jarimah pembunuhan. Kapan disebut sebagai jarimah yang dilakukan dengan semi sengaja? Yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang yang sikap batinnya sesungguhnya tahu kalau perbuatannya itu merupakan penganiayaan. Tetapi dia tidak menghendaki matinya orang lain. Meskipun akhirnya orang tersebut mati. Jadi sederhananya, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang pelakunya punya kehendak untuk melakukan penganiayaan, sama sekali tidak punya kehendak untuk menimbulkan matinya orang lain, tapi ternyata penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang lain. Maka disebut sebagai jarimah pembunuhan semi sengaja. Misalnya saya maunya mukul orang, hanya menyakiti saja, setelah saya pukul ternyata mati. Oh, berarti itu pembunuhan semi sengaja. Nah, yang terakhir, kriteria seorang mukallaf adalah tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pertanyaannya, apa saja alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam? Atau biasa dikenal dengan alasan-alasan pemaaf. Alasan yang memaafkan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana. Pertama, hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam karena adanya pembelaan yang sah. Pembelaan yang sah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pembelaan yang bersifat khusus atau daf'us sha'il, dan pembelaan yang bersifat umum atau amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu pembelaan yang bersifat khusus? Memakai tenaga terhadap serangan yang datang untuk mempertahankan atau menjaga nyawa, harta, kehormatan diri, atau orang lain. Jadi ketika nyawa seseorang terancam, ketika harta seseorang terancam, ketika kehormatan diri seseorang terancam, kehormatan terkait dengan seksualitas, maka ketika melakukan perlawanan terhadap orang yang melancarkan ancaman itu, maka ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan pembelaan tersebut, baik pembelaan terhadap diri atau orang lain. Jadi misalnya saya mau dibunuh, kemudian saya melawan, saya tonjok lawannya karena bisa membahayakan nyawa saya, maka saya dimaafkan. Kenapa? Karena saya melakukan pembelaan terhadap nyawa saya. Atau terhadap nyawa orang lain juga demikian. Terhadap harta juga bisa. Misalnya ada orang yang ingin menjambret, mengambil harta kita. Kita pertahankan harta itu dengan cara melawan penjambretnya, kemudian terpaksa kita harus melukai penjambretnya, itu berarti perbuatannya dimaafkan. Kenapa? Karena dalam rangka membela harta. Sama halnya dengan kehormatan. Ada orang yang mau diperkosa, maka dia kemudian melawan
dia terpaksa melakukan kekerasan dengan cara memukul pelaku kekerasan seksual itu untuk mempertahankan kehormatan diri, maka itu merupakan pembelaan yang sah yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Ini pembelaan yang bersifat khusus. Ya, dasar hukum pembelaan yang bersifat khusus ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia yang seimbang dengan serangannya terhadapmu. Dari di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika kita membela diri karena adanya suatu serangan, serangan itu harus seimbang dengan serangan yang dilancarkan oleh orang lain. Ya, maka perlu diingat, pembelaan yang dilakukan itu harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang diterima. Jadi kalau pelaku hanya mau menganiaya dalam melakukan pembelaan diri, nggak boleh kita membunuh lawannya. Kenapa? Karena lawannya hanya mau menganiaya. Maka kita mempertahankan diri dengan cara yang seimbang. Ya, kecuali benar-benar sudah terdesak dalam keadaan sangat panik, seseorang yang akan direnggut kehormatannya misalnya, maka sampai dia mempertahankan dirinya dengan membunuh pelakunya, itu juga bisa dimaafkan. Kenapa demikian? Karena keseimbangan serangan itu sangat kasuistik. Dilihat dari ancaman atau serangannya. Baru kemudian dilihat apakah pembelaan diri itu melampaui batas atau tidak. Karena kalau tidak seimbang, berarti pembelaan dirinya itu melampaui batas, sehingga orang yang membela dengan melampaui batas itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya, pembelaan yang bersifat khusus ini merupakan hak. Tetapi ada pembelaan yang merupakan kewajiban, yaitu pembelaan terhadap jiwa dan kehormatan. Kalau pembelaan terhadap harta benda, itu hak. Misalnya ada orang mau dijambret, kok nggak mau melawan, silahkan ambil aja harta saya. Maka boleh. Tapi khusus untuk pembelaan terhadap jiwa dan kehormatan, itu merupakan kewajiban. Harus melawan kalau salah satu atau dua hal tersebut terancam dari seseorang. Orang mau dibunuh, nggak boleh menyerahkan dirinya, silahkan bunuh saya. Nggak boleh. Jadi dia wajib untuk melawan. Orang mau diperkosa misalnya, kok dia malah menyerahkan, silahkan, saya tidak takut diperkosa. Nggak boleh. Tetap harus mempertahankan diri, tetap harus membela. Karena itu merupakan kewajiban. Jiwa dan kehormatan itu wajib untuk dibela manakala ada ancaman. Tapi kalau harta benda sifatnya hak, maka boleh direlakan, bisa juga dilawan. Kalau dilawan, maka ketika orang itu melawan, korbannya melawan, maka dia akan dimaafkan. Ya, sementara apa yang disebut pembelaan umum? Pembelaan untuk kepentingan umum, yaitu berupa amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ketika ada orang melakukan jinayat, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dimaafkan. Ya, pembelaan yang bersifat umum ini tidak mengharuskan adanya serangan. Karena intinya untuk menghalangi terjadinya kemungkaran. Misalnya ada orang memegang minuman keras, mau dia minum, kok kita rebut, itu kan berarti mengambil barang milik orang lain. Itu nggak boleh. Tapi karena menghindari kemungkaran, kita dengan cara merebut minuman keras itu akan dimaafkan kesalahannya. Kenapa demikian? Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada perbedaan ulama tentang hukum pembelaan yang bersifat umum ini atau amar ma'ruf nahi mungkar. Apa hukumnya menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran? Ada ulama yang berpendapat wajib bagi setiap muslim tetapi sesuai dengan kemampuannya. Tapi ada juga ulama yang berpendapat itu fardu kifayah. Yakni pada dasarnya wajib bagi semua muslim. Akan tetapi asal sudah ada yang melakukan, kewajiban tersebut gugur. Misalnya ada orang mau minum minuman keras. Orang yang melihat ketika itu dia wajib untuk mencegahnya. Tetapi kalau sudah ada satu orang yang mencegah atau beberapa orang mencegah,
maka gugurlah semua kewajiban orang yang melihat atau mengetahui akan terjadi perbuatan itu. Itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat fardu kifayah. Kalau wajib itu hanya sesuai dengan kemampuannya. Ini hapusnya pertanggungjawaban pidana karena seseorang melakukan pembelaan. Kemudian yang kedua, hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam itu juga bisa terjadi dalam hal orang melakukan pengajaran. Pengajaran ini bisa terhadap istri, bisa terhadap anak. Pengajaran terhadap istri dalam rangka untuk memberikan pendidikan dari seorang suami kepada istrinya. Karena suami sebagai kepala rumah tangga diberikan hak untuk menghukum istrinya atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Tapi kecuali hukuman had. Nggak boleh ada istri mencuri kemudian dipotong tangan. Ada istri berzina langsung dicambuk sendiri. Nggak boleh. Nah, tetapi hukumannya itu yang bersifat non-had. Misalnya, meninggalkan suami tanpa izin dan tanpa pengetahuannya. Atau terlalu konsumtif terhadap harta dan lain-lain. Tapi perlu dicatat, hukumannya tidak boleh berupa hukuman fisik. Ya, bisa jadi memisah ranjang, atau bisa jadi menegurnya. Maka ketika ada seorang suami menegur istrinya, yang istri itu melakukan kesalahan, suami itu tidak bisa dilaporkan oleh istrinya karena melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh suami dalam rangka mendidik istrinya. Karena seorang suami merupakan kepala rumah tangga. Ya, ada juga pengajaran terhadap anak. Orang tua atau wali diberikan hak untuk memberikan hukuman kepada anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Sama juga dengan pengajaran terhadap istri, di mana pengajaran terhadap anak juga hukumannya yang mestinya bersifat non-fisik atau bukan hukuman badan. Kenapa? Ya karena itu hanya sekedar untuk mendidik saja. Bukan untuk menjerakan, tapi untuk mendidik saja agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Misalnya ketika ada seorang anak yang dia melanggar syariat berupa bermain judi. Maka orang tua boleh menghukum anak itu. Misalnya anak itu dilarang keluar rumah selama 1 minggu. Selama itu untuk tujuan pendidikan, maka tidak menjadi persoalan. Dia akan dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, ya orang tua itu bisa dijatuhi hukuman. Karena mengurung seseorang itu berarti mencabut kemerdekaan seseorang, itu merupakan perbuatan yang terlarang. Tapi kalau dalam rangka pengajaran, tujuannya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anaknya, maka akan dihapuskan pertanggungjawaban pidananya. Jadi yang kedua, alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah karena adanya pengajaran. Ya, sekarang yang ketiga, alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah dalam rangka pengobatan. Seseorang yang melakukan pengobatan terhadap pasiennya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Tetapi ada syaratnya. Dokter misalnya menyunat seseorang, kan memotong bagian tubuh tertentu. Maka berarti itu merupakan al-jarimah, perbuatan pidana. Seorang dokter menyuntik, menyakiti orang lain. Itu penganiayaan, al-jarhu, sama dengan menyunat tadi. Itu al-jarimah. Tetapi dokter itu dimaafkan. Kenapa? Karena ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, yaitu dalam rangka pengobatan. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, orang yang melakukan pengobatan benar-benar ahli dalam mengatasi penyakit tertentu. Jadi kalau yang melakukan pengobatan bukan ahlinya, kok ternyata pasiennya meninggal, maka tidak ada penghapusan pertanggungjawaban pidananya. Kenapa? Dia bukan ahli, tapi dia
melakukan pengobatan sehingga timbul ada resiko. Yang kedua, dilakukan atas dorongan niat baik. Jadi dokter melakukan al-jarimah, ya memang dorongannya niat baik. Bukan niat yang tercela atau tidak baik. Kalau sejak awal dokter melakukan pengobatan, niatnya nggak baik, kok timbul resiko medis, maka dia tetap dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengobatan tersebut harus sesuai dengan aturan disiplin atau kode etik ilmu pengobatan. Jadi kalau ada dokter melakukan pengobatan, kok tidak sesuai dengan aturan disiplin, misalnya harusnya tidak dioperasi, kok dioperasi sehingga mengakibatkan resiko medis berupa matinya pasien, maka itulah yang disebut sebagai malpraktik. Maka dokter itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keempat, syaratnya hapusnya pertanggungjawaban pidana seorang yang melakukan pengobatan kalau pengobatan tersebut dilakukan karena persetujuan pasien atau yang mewakili, kecuali dalam kondisi darurat. Inilah yang disebut sebagai confirmed consent, informed consent. Inilah yang disebut sebagai informed consent atau persetujuan pasien atau yang mewakili untuk dilakukan tindakan medis. Ya, kalau 4 syarat ini terpenuhi, ternyata masih timbul resiko medis, maka seorang yang melakukan pengobatan tersebut akan dimaafkan. Tapi kalau salah satu atau beberapa dari syarat ini kok tidak terpenuhi oleh seseorang yang melakukan pengobatan, maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana manakala terjadi resiko medis. Nah, kemudian yang keempat, orang dimaafkan karena perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya perintah jabatan. Apa itu perintah jabatan? Melakukan perbuatan yang masih dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh penguasa. Misalnya, seorang eksekutor hukuman mati. Ada orang diputus pengadilan dengan pidana mati atau hukuman mati, kemudian dieksekusi oleh seseorang. Eksekutor itu perbuatannya merupakan perbuatan pidana, pembunuhan itu. Wargu tembak menembak dar terhadap terpidana mati. Maka eksekutor itu melakukan pembunuhan. Hanya saja eksekutor itu dimaafkan. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan pembunuhan atas adanya perintah jabatan yang sah. Ya, kemudian yang kelima, yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena adanya paksaan. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia terpaksa melakukan tindak pidana atau al-jarimah. Apa maknanya? Dalam keadaan terpaksa, dikatakan dalam keadaan terpaksa manakala tidak ada khiyar, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perbuatan pidana. Jadi tidak ada opsi memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Contoh, orang dihipnotis untuk menghina orang lain. Maka dia tidak punya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena apa? Dia di bawah pengaruh orang yang melakukan hipnotis. Maka dia dimaafkan. Atau misalnya ada orang ditodong dengan pistol untuk melakukan pencurian. Kalau kamu tidak mau mencuri emas di toko emas itu, maka akan saya tembak. Orang nggak ada pilihan lain kecuali mencuri. Kalau dia tidak mencuri, maka nyawa dia melayang. Maka karena tidak ada khiyar, tidak ada opsi memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana, ya akhirnya dia melakukan perbuatan pidana. Sepanjang karena ada paksaan, maka orang tersebut dimaafkan. Yang terakhir, hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam karena dalam lingkup olahraga. Islam sangat menganjurkan untuk berolahraga. Pelanggaran dalam olahraga selama masih dalam lingkup aturan mainnya, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya apa? Bela diri. Orang dipukul dalam pertandingan bela diri,
maka orang yang memukul dimaafkan. Sekalipun dia melakukan perbuatan penganiayaan. Kenapa? Karena masih dalam lingkup olahraga. Namanya juga olahraga bela diri. Nah, maka di Indonesia tidak ada dalam ring tinju orang dipukul mukanya, dia lapor ke polisi karena penganiayaan. Kenapa demikian? Karena dalam lingkup olahraga. Maka ketika terjadi perbuatan pidana selama masih dalam lingkup aturan mainnya, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Main bola, kemudian kena sliding, cedera, itu penganiayaan, tapi pelakunya dimaafkan. Kenapa? Masih dalam lingkup aturan mainnya. Kecuali kalau sudah di luar lingkup aturan mainnya. Dia masuk ke lapangan, sudah membawa pisau. Kemudian ketika terjadi pertandingan sepak bola, emosional, keluarkan pisau itu ditusukkan. Itu sudah keluar dari lingkup aturan main di dalam olahraga itu. Dia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini beberapa alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang atas al-jarimah atau perbuatan yang dia lakukan. Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menurut hukum pidana Islam? Di dalam hukum pidana sekarang sudah berkembang. Subjek delik bukan hanya manusia, tapi juga termasuk korporasi. Kalau dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya disebut sebagai korporasi manakala ada gabungan orang-orang dan atau harta kekayaan yang terorganisir. Itu disebut sebagai korporasi. Ya, menurut Ahmad Hanafi, korporasi di dalam hukum pidana Islam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena di dalam Islam unsur kesadaran atau pengetahuan dari pelakunya atas perbuatan yang dilakukan itu merupakan unsur mutlak. Ya, akan tetapi bukan berarti di situ tidak ada pemidanaan. Sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang memang bertindak. Bukan korporasinya. Karena korporasi itu nggak punya perasaan. Maka korporasi itu bukan mukallaf. Karena bukan mukallaf, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah orangnya. Ini bedanya dengan konsep dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum pidana orangnya bisa tidak dipidana, tapi yang dipidana adalah korporasinya dengan cara misalnya membayar denda. Orangnya tidak. Kenapa? Karena orang itu bertindak untuk dan atas nama korporasi ketika melakukan perbuatan pidana. Tapi kalau dalam hukum pidana Islam tidak ada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang ada adalah orangnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu orang yang mukallaf, orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam hukum pidana Islam.